Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Istiqomah Putri Septiani dengan NIM 228611960, kelas 4B jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dibuatnya video dan PowerPoint ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Pak Iman Nurrahman MPD. Penugasan UAS ini adalah dengan melakukan translate e-book yang telah dikasih oleh Pak Iman, kemudian dibuat PowerPoint dan dipresentasikan oleh masing-masing individu. Buku yang saya dapat yaitu buku 1 tentang Post-Truth karya Lee Min-tree dengan materi bab 4 tentang penurunan media tradisional yang di dalamnya terdapat 2 subbab materi yaitu masalah bias media dan implikasi untuk Post-Truth. Langsung saja untuk pada bagian awal paragraf materi bab 4 ini yaitu disuguhkan pandangan seorang tokoh mengenai jurnalisme. Ia adalah George Orwell, seorang sastrawan Inggris yang terkenal dengan karyanya yang berjudul 1984 dan Animal Farm. Nah, ia mengemukakan bahwa jurnalisme ini adalah mencetak apa yang tidak ingin dicetak oleh orang lain. Dalam hal ini, segala sesuatu yang lainnya adalah hubungan masyarakat. Selanjutnya, yaitu membahas mengenai masa kejayaan media tradisional. Di masa kejayaannya, apa yang sekarang disebut pers prestis Amerika, yaitu ada New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, dan Wall Street Journal, dan ada televisi jaringan yaitu ABC, CBC, dan NBC adalah sumber utama untuk berita. Nah, pada tahun 1950, rata-rata total sirkulasi gajian harian yang dibayar untuk surat kabar harian Amerika Serikat sebesar 53,8 juta, yaitu setara dengan 123,6% rumah tangga. Dan pada 2010, rata-rata total sirkulasi gaji harian surat kabar harian Amerika Serikat adalah sekitar 43,4 juta, yaitu setara dengan 36,7% rumah tangga. Nah, lanjut, yaitu pada tahun 1950 dan 1960, persaingan dari jaringan TV telah menyebabkan banyak surat kabar yang lebih kecil itu gulung tikar atau bangkrut. Nah, hal ini meninggalkan sebagian besar kota besar Amerika Serikat dengan surat kabar yang monopoli de facto, yang lebih kaya, lebih baik, dan lebih serius daripada surat kabar yang telah ada sekitar 20 tahun sebelumnya. Lalu untuk di TV sendiri, yaitu mereka diharapkan untuk menyiarkan berita hanya setengah jam sehari saja, dan jaringan tersebut dapat mengarahkan sebagian besar upaya mereka ke dalam pelaporan investigasi. Nah, karena berita di TV itu tidak terlalu banyak, hal tersebut menjadi berkah bagi divisi berita, bahwasannya mereka tidak diharapkan untuk menghasilkan uang. Dan pada tahun 1968 muncul acara berita yaitu CBS 60 Minutes, dan menjadi acara berita pertama setelah 3 tahun penayangannya dalam sejarah yang menghasilkan keuntungan. Nah, menyambung dari tahun-tahun sebelumnya, masa keemasan penyiaran ini terus berlanjut sampai ke tahun 1970-an. Zaman keemasan penyiaran terus berlanjut hingga tahun 1970-an, tapi kemudian krisis penyanderaan Iran pada tahun 1979 menimbulkan teka-teki. Publik tiba-tiba haus akan lebih banyak berita, tetapi bagaimana ini bisa diakomodasi tanpa mengganggu siaran hiburan lainnya yang sangat menguntungkan. Seperti halnya pertunjukan malam Johnny Carson di NBC dengan tema binatang buas, dan ada CBC yang telah menyerah dengan menjalankan film terlambat selama slot waktu yang telah ditentukan, dan ada ABC yang menjalankan tayangan ulang prime time. Nah, kemudian ada seseorang yang mempunyai ide bahwa jaringan televisi ABC pada saat itu memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda dengan memindahkan pengarahan harian Iran ke larut malam. Ini juga merupakan keputusan pemasaran di mana ABC tidak memiliki program larut malam melawan acara bincang-bincang Johnny Carson yang terhormat di NBC saingannya.
Dan program berita ini sebagai perbandingan yang murah, dan ABC pun akhirnya mengisi slot malam dengan program baru yang disebut dengan Nightline yang dikhususkan hanya untuk meliputi krisis sandera kasus Iran tersebut. Dan setiap malam ABC pun akan memercikan layar dengan headline yaitu Amerika Held Hostage dan diikuti dengan jumlah hari penahanan. Dan penyiar ataupun biasanya wartawan veteran ABC Ted Koppel, dia kemudian akan mengisi waktunya dengan mewawancarai para ahli, para jurnalis, dan tokoh lain yang terkait dengan krisis tersebut. Dan program ini pun hanya bertahan selama 1 tahun saja. Nah, kan karena tiba-tiba ada satu berita besar yaitu tentang krisis penyanderaan di Iran tahun 1979, dan di antara 3 stasiun televisi tersebut yang tidak mempunyai jam malam buat penayangan berita itu hanyalah stasiun ABC saja. Dan jadilah acara berita Iran ini ditayangkan di stasiun TV ABC dengan headline America Held Hostage. Dan program ini pun hanya bisa bertahan selama 1 tahun saja. Lanjut, pada tahun 1980-an muncul stasiun CNN, dan tiba-tiba ada 24 jam program berita yang harus diisi, dan sedangkan Koppel ini dapat menggarak aliran ahli untuk berbicara tentang kasus Iran, dan beberapa banyak ahli pun yang ada di sana, dan beberapa banyak topik yang layak untuk diberitakan. Di sisi pemirsa itu menimbulkan pertanyaan, apakah mereka ini bersedia untuk memperlakukan berita sebagai prasmanan 24 jam dan merumput masuk dan keluar kapanpun mereka mau, daripada menunggu edisi berikutnya dari surat kabar atau siaran makan malam yang mereka dengan jangkar jaringan. Dan apakah mereka pernah? Nah, maksud dari pernyataan tersebut yaitu kan pada tahun 1980-an ini muncul CNN, dan CNN ini di tahun 1980-an itu berani untuk mengambil resiko terkait dengan adanya tawaran isi berita selama 24 jam full, di mana si Koppel ini juga mengundang atau menghubungi para ahli terkait kasus Iran buat digali-gali nih informasinya untuk disiarin di berita tersebut. Dan mereka yaitu CNN dan Koppel ini berhipotesis apakah penonton ini suka terhadap siaran berita 24 jam tentang kasus penyanderaan di Iran dibandingkan harus nunggu edisi yang terbaru atau di waktu jam makan malam saja untuk berita tersebut disiarkan. Jadi semacam ada kebimbangan terkait dengan siaran 24 jam nonstop untuk memberitakan kasus penyanderaan di Iran. Nah, meskipun CNN dikritik karena menyediakan liputan yang dipermudah dibandingkan dengan jaringan siaran, itu pun segera sukses. Dan pada tahun 1983 ada sebuah berita bagian bisnis New York Times melaporkan keuntungan pertama CNN. Dan sepanjang tahun 1980 dan seterusnya, akhirnya pemirsa CNN pun terus bertumbuh dan meningkat pesat, yaitu ketika serangkaian krisis menarik orang ke berita kabel, yaitu tentang pesawat ulang-alik Challenger yang meledak, terus ada lapangan Tiananmen yang terjadi, dan adanya tembok Berlin yang runtuh, dan akhirnya terjadinya kasus perang Teluk. Nah, terus masuk nih ke tahun 1996, yaitu pada bulan Juli tahun 1996 didirikan MSNBC dan Fox News pada bulan Oktober pada tahun 1966. Dan keduanya ini melihat diri mereka sebagai alternatif dari CNN. Nah, MSNBC ini merupakan saluran berita TV kabel yang mengudara selama 24 jam di Amerika Serikat. Dan saluran TV ini bisa ditonton atau bisa disaksikan oleh pemirsa Amerika dan Kanada saja. Dan nama saluran ini pun berasal dari penggabungan nama Microsoft dan NBC. Nah, sedangkan Fox News ini merupakan TV kabel media konservatif yang dimiliki oleh Fox Broadcasting Company dan dirintis oleh Rupert Murdoch dengan bantuan dari CBS, NBC, dan ABC. Nah, akan tetapi sampai hari ini tuh ditemukan orang-orang itu masih tidak mau menerima bahwa MSNBC ini merupakan partisan.
Dan dalam beberapa tahun pertamanya, acara tersebut itu kurang begitu menarik dan MSNBC ini menampilkan komentator konservatif seperti Ann Coulter dan Laura Ingraham sebagai kontributor tetap. Namun MSNBC ini tuh terkadang merasa tidak nyaman untuk memberitakan suatu pemberitaan dalam perspektif liberal. Sedangkan Fox News yang merupakan ciptaan konsultan media konservatif Roger Ailes tidak menunjukkan perasaan yang tidak nyaman seperti halnya yang dirasakan oleh MSNBC. Dan kedatangan Fox News sendiri merupakan ekspresi utama dari divisi partisan dalam cara orang mencari sumber berita di pasar elektronik yang baru. Nah, selanjutnya yaitu ada tanggapan penolakan ataupun tanggapan ketidaksukaan dari seorang tokoh yang bernama Ted Koppel, yaitu wartawan Amerika Serikat yang dikenal sebagai mantan presenter berita Nightline. Bahwasannya ia beberapa tahun terakhir ini menempatkan dirinya sebagai penentang keras media partisan, baik itu yang condong ke kiri maupun yang condong ke kanan, dan ia pun berpendapat bahwa hal tersebut itu dapat berbahaya bagi demokrasi kita atau bagi demokrasi Amerika. Dan mungkin ironisnya bahwa acara Nightline pada 1980-an tersebut adalah salah satu acara pertama yang menunjukkan potensi ekonomi dari liputan berita berbasis wawancara. Dan ia pun beranggapan bahwa keberhasilan komersial Fox News dan MSNBC ini merupakan sumber kesedihan non-partisan baginya. Sampai-sampai ia berkata seperti ini, bahwasanya menurut saya keberhasilan komersial atau keuntungan yang didapat dari Fox News dan MSNBC ini merupakan sumber kesedihan bagi para non-partisan atau orang-orang yang tidak berada dalam suatu golongan atau partai tertentu. Lalu sementara itu, saya yaitu merujuk pada Ted Koppel, ia menyatakan bahwa ia bisa menghargai logika keuangan yang menenggelamkan para penonton televisi yang dibanjiri oleh pendapat untuk mengkonfirmasikan bias mereka sendiri, dan tren seperti ini pun tidak baik untuk Republik. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan subbab materi masalah bias media. Dengan munculnya acara berita TV kabel pada tahun 1996, banyak media tradisional yang mulai memucat, baik di liputan TV jaringan, di CNN, dan di surat kabar seperti Press Pers, dan mereka pun berusaha untuk membedakan diri mereka dengan lebih menekankan pada objektivitas. Slogan Fox News tentang liputan adil dan seimbang tentu saja dimaksudkan untuk mengejek media berita tradisional. Nah, Fox News ini melihat bahwa dirinya adalah sebuah keseimbangan. Dia Fox News ini beranggapan media lain itu lebih condong ke perspektif kiri, dan mereka ini menyimbangkan semuanya kepada perspektif kanan. Tapi karena media tradisional ini tidak pernah bisa menerima gagasan bahwa mereka ini sebenarnya bias ke kiri, dan mereka pun memutuskan untuk menunjukkan bahwa mereka ini benar-benar bisa adil dan seimbang. Dalam liputan mereka sendiri, jadilah mereka ini mulai melaporkan kedua belah pihak tentang kontroversial masalah apapun. Nah, selanjutnya yaitu apakah utusan itu bertanggung jawab atas segala kesan keliru apapun yang mungkin dibuat dalam komunitas pengikutnya, atau apakah tanggung jawab itu hanya ada pada mereka yang bermaksud untuk menyesatkan agar orang-orang itu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Nah, bukannya untuk meningkatkan objektivitas, hal ini justru berdampak kepada ironis dengan menurunkan komitmen mereka untuk menyediakan liputan berita yang akurat. Di lingkungan di mana partisan ini putus asa untuk menyediakan liputan berita yang akurat, seseorang tidak berhasil menegakkan standar tinggi integritas jurnalistik dengan memberikan dukungan kepada pihak-pihak untuk menutupi keluhan mereka. Kecenderungan objektivitas tercermin dalam tekad untuk memberikan waktu yang sama dan refleks untuk menceritakan kepada kedua belah pihak mengenai hal-hal yang faktual, bahkan pada hal-hal yang faktual.
Meskipun ini mungkin merupakan tujuan yang masuk akal atau bahkan terpuji dalam hal topik berbasis opini, ini terbukti menjadi bencana bagi liputan sains. Maksudnya yaitu dengan membiarkan waktu yang sama, media hanya berhasil menciptakan kesetaraan yang palsu antara dua sisi dari suatu isu, bahkan ketika sebenarnya tidak ada dua sisi yang kredibel atau yang dapat dipercaya. Dan akhirnya wartawan pun mengambil umpan dan mulai meliput kedua sisi isu yang kontroversial seperti halnya perubahan iklim dan vaksin. Bahkan jika kontroversi itu hanya dihasilkan oleh mereka yang memiliki sesuatu yang dipertaruhkan secara finansial atau politik, konsekuensinya bagi masyarakat umum itu adalah kebingungan besar atas apa yang dianggap dengan kampanye disinformasi yang dibuat oleh media. Selanjutnya yaitu pada tahun 1988, Presiden George H.W. Bush berjanji untuk melawan efek rumah kaca dengan efek gedung putih, jauh sebelum perubahan iklim menjadi isu politik. Selanjutnya yaitu James Hansen adalah salah satu peneliti fluid paling awal tentang masalah perubahan iklim. Pada tahun 1988, ia memberikan kesaksian di depan Kongres yang menghasilkan 2 RUU di hadapan Senat Amerika Serikat. Sebagai mantan kepala Institut Studi Luar Angkasa Goddard, NASA, dia adalah salah satu pakar terkemuka di dunia dalam hal permasalahan perubahan iklim. Nah, di sini ia mempertimbangkan di bawah catatan tangan pertamanya tentang penghinaan yang dideritanya di hadapan mandat media untuk objektivitas tentang subjek faktual. Ia memberikan pernyataan bahwasannya saya biasanya menyebarkan kesalahan secara seragam sampai ketika saya akan tampil di televisi publik, produser itu memberitahu kepada saya bahwa program itu tuh harus juga menyertakan sebuah perlawanan gitu yang akan mempermasalahkan klaim tentang pemanasan global, dan menyajikan pandangan seperti itu katanya kepada si James Hansen merupakan praktik yang umum yang dilakukan televisi komersial serta radio dan surat kabar. Dan pendukung TV publik atau pengiklan dengan minat khusus mereka sendiri membutuhkan keseimbangan sebagai harga untuk dukungan finansial mereka yang berkelanjutan. Dan menurut buku Gore mengungkapkan bahwa sementara lebih dari setengah artikel surat kabar baru-baru ini tentang perubahan iklim telah memberikan bobot yang sama dengan pandangan yang berbeda tersebut, hampir tidak ada artikel ilmiah dalam pembahasan bersama para wisatawan yang mempertanyakan konsensus bahwa emisi dari aktivitas manusia ini menyebabkan pemanasan global, yang akibatnya bahkan ketika bukti ilmiahnya itu jelas, kesalahan teknis oleh para pelawan meninggalkan kesan yang salah kepada publik bahwa masih ada ketidakpastian ilmiah yang besar tentang realitas dan penyebab terkait dengan perubahan iklim ini. Lebih lanjut, apa yang terjadi pada James Hansen ini merupakan ketidaknormalan. Dalam semalam, publik disuguhkan untuk berdebat dengan para ilmuwan dan adanya skeptis. Dan wajar saja kan publik itu dibuat bingung terkait dengan memangnya ada kontroversi ilmiah tentang perubahan iklim atau tidak. Jika tidak, mengapa acara TV menyajikan seolah-olah perubahan iklim itu ada? Dan media ini mungkin telah mengatakan kepada diri mereka sendiri bahwa bukan tugas mereka untuk mengambil sikap terhadap isu partisan, tapi dalam lingkungan di mana sebuah penelitian kecil pasti akan memberitahu mereka bahwa para ilmuwan ini tidak terpecah. Dan ini merupakan malpraktik jurnalistik dengan tujuan dari objektivitas bukanlah untuk memberikan waktu yang sama antara kebenaran dan kepalsuan, tetapi untuk memfasilitasi kebenaran. Karena para ilmuwan telah mencapai konsensus tentang perubahan iklim. Satu-satunya kontroversi yang terjadi adalah politik yang telah diadu oleh perusahaan minyak dan mereka yang mempercayai kebohongan mereka. Hasilnya adalah bahwa meskipun tidak ada kontroversi ilmiah yang sebenarnya, seperti yang terjadi 40 tahun sebelumnya, tidak ada hubungannya antara merokok dan kanker, dan publik pun akhirnya berpikir pada hal tersebut. Dan terkait dengan hal ini, lantas siapa yang bisa
mereka salahkan, dan mereka melihatnya di sebuah pemberitaan bahwa sekarang media ini telah meninggalkan tugasnya untuk mengatakan kebenaran demi menutupi kebodohan mereka, dengan memperlihatkan bahwa mereka ini tidak berat sebelah yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang berupaya untuk menciptakan kebingungan tentang hal-hal yang faktual dengan sikap skeptis yang palsu. Nah, selanjutnya, dalam sebuah penelitian tahun 2004 berjudul Balance as Bias, Global Warming and the Asprestic Press, Maxwell Boykoff dan Jules Boykoff menemukan bahwa norma pelaporan berimbang telah menyebabkan New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, dan Wall Street Journal untuk secara serius menyesatkan publik tentang pemberitaan terkait perubahan iklim. Nah, masalahnya di sini bukanlah apa yang disebut dengan bias politik, justru yang disebut peneliti sebagai bias informasi, yaitu ketika pengumpulan berita dan rutinitas pelaporan wartawan menghasilkan liputan yang menyimpang dari kebenaran. Singkatnya, yaitu bias informasi ini adalah perbedaan liputan pemanasan global press dari konsensus umum komunitas ilmiah. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin berpegang pada nilai-nilai jurnalistik dari objektivitas, keadilan, akurasi, dan keseimbangan bisa membawa seseorang menjauh dari kebenaran? Jawabannya yaitu terletak pada menyerah tekanan untuk mencapai pelaporan yang seimbang, dengan memasukkan informasi yang diberikan oleh para partisan yang memiliki kepentingan dalam mendorong sang wartawan menuju sesuatu selain kebenaran. Selanjutnya kita masuk pembahasan subbab materi yang terakhir, yaitu implikasi untuk post-truth. Penjaga nilai-nilai jurnalistik tradisional berada dalam situasi yang tidak menguntungkan pada akhir-akhir ini. Saat mereka menyaksikan pangsa pasar mereka terkikis dalam menghadapi meningkatnya popularitas konten berbasis opini, dan terkadang opini tersebut itu tidak diedit dan mereka dianggap bias, bahkan ketika mereka melakukan yang terbaik untuk menegakkan sebuah kebenaran. Jika mereka menyebut presiden pembohong, bahkan ketika dia memang berbohong, mereka pun akan dikritik. Jika mereka mengabaikan kontribusi skeptis pada debat ilmiah, mereka dituduh hanya menceritakan satu sisi cerita saja. Dan apakah mengherankan bahwa beberapa pers dan jaringan televisi arus utama berharap mereka dapat kembali ke masa lalu yang lebih indah, ketika nilai-nilai jurnalistik itu diperjuangkan dan otoritas mereka pun dihormati? Sayangnya, apa yang mereka dapatkan ini justru hanyalah serangan gencar kritik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga PowerPoint ini dan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.